Halo para rebahaners, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, seliramu akan mereview sebuah film yang akan menggambarkan hari setelah kiamat dan kerusakan bumi yang parah yang membuat sang ayah dan anaknya harus bertahan hidup dengan bumi yang sudah hancur. Apakah mereka bisa bertahan hidup dengan keadaan bumi yang rusak parah? Oke lah, daripada kalian penasaran, mending langsung saja kita ke ceritanya. Diperlihatkannya banyak pepohonan yang subur menandakan bumi yang baik-baik saja dengan seorang wanita yang bernama Ellen dan juga suaminya yang bernama Pak Jo. Namun di suatu malam Pak Jo terbangun dari tidurnya dan melihat banyak sekali asap yang mengepul. Entah apa yang telah terjadi dengan bumi, tidak dijelaskan secara pasti di film ini, namun kerusakan parah pada bumi terjadi saat itu. Selang beberapa tahun setelah itu, terlihat Joe dengan putranya yang bernama Kevin tertidur dengan alas seadanya di dalam bumi yang penuh kegersangan. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan menuju ke selatan dengan keadaan bumi yang sangat gersang dan juga pohon-pohon yang bertumbangan. Entah ke arah mana mereka akan berjalan, namun mereka tetap berusaha berjalan menuju ke selatan, berharap bisa menemukan kehidupan yang layak. Hingga malam pun tiba, mereka beristirahat dan mendirikan tenda seadanya, namun terlihat api yang mulai membesar memakan hutan. Hari berganti, mereka terus berjalan dan pada akhirnya mereka menemukan sebuah rumah. Lalu mereka pun memasuki rumah itu berharap bisa menemukan makanan, namun sayang mereka tidak menemukan apapun di sana. Seperti putus asa, mereka mencoba untuk menyerah, namun sekali lagi mereka mencoba bertahan untuk hidup. Hingga bayangan pun melintasi angan, teringat akan sang istri yang telah tiada saat dia akan melahirkan putranya, yakni si Kevin. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah mobil hingga mereka bisa beristirahat di dalamnya untuk menghangatkan diri. Namun tiba-tiba datanglah segerombolan seperti prajurit, lalu mereka pun bersembunyi di balik semak-semak. Namun ada satu prajurit yang melihat mereka dan Pak Jo mengancam prajurit itu untuk tidak menangkapnya. Namun tiba-tiba prajurit itu justru menyerang Kevin hingga membuat Pak Jo nekat untuk menghabisi pria itu. Setelah itu Pak Jo menggendong Kevin dan pergi dari situ. Setelah itu Pak Jo membasuh rambut Kevin yang penuh dengan darah. Terlihat Kevin yang sangat ketakutan, namun Pak Jo meyakinkan jika Kevin akan baik-baik saja bersamanya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan terlihat kerusakan yang begitu parah. Lalu mereka menemukan sebuah mobil untuk kembali berteduh. Terdengar Kevin yang menyesali keadaannya sekarang dan berharap dia bisa ikut bersama ibunya. Namun sang ayah mencoba menguatkan. Karena merasa sedih, Joe pun keluar dari mobil dan kembali mengingat istrinya yang telah tiada saat terakhir kali mereka bertemu, di saat istrinya mencoba menyerah dengan keadaan. Lalu sang istri pun berpamitan dengannya dan berpesan agar menjaga anaknya dan terus pergi ke selatan untuk menemukan kehidupan yang layak. Pak Jo mencoba menghalangi kepergiannya, namun sang istri merasa ingin menyerah, lalu dia pun menghilang di kegelapan dan ditelan alam. Selang beberapa lama mereka kembali melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah rumah megah, lalu mereka memasukinya. Sesampainya di dalam, mereka menemukan sebuah pintu ruang bawah tanah yang terkunci. Karena penasaran, lalu mereka pun membukanya. Setelah itu mereka turun ke bawah, namun tiba-tiba betapa kagetnya,
Saat mereka melihat banyak sekali orang-orang menyedihkan di dalamnya, namun orang itu mengejar mereka hingga mereka pun harus kembali naik ke atas. Sesampainya di atas, mereka melihat segerombolan orang masuk ke dalam rumah, lalu mereka pun bersembunyi. Namun salah satu di antara mereka melihat jendela terbuka sendiri, sementara Pak Jo dan Kevin keluar dari rumah itu lalu ngabret seedan-edannya. Malam pun poek di mana mereka menyalakan api untuk menghangatkan diri, lalu Kevin menanyakan kepada ayahnya jika mereka berjanji untuk tidak memakan sesama manusia selapar apapun itu. Hari berganti, mereka pun terus melanjutkan perjalanan menuju ke arah selatan dan kembali mereka menemukan sebuah rumah. Namun saat akan masuk, Kevin melihat seseorang di seberang sana lalu dia pun mengikutinya. Melihat itu, Pak Jo tak tinggal diam, dia mengejar Kevin dan meyakinkan jika tidak ada satu orang pun di sini, namun Kevin tetap kekeh jika dia melihat seseorang yang ternyata itu hanyalah hayalannya saja. Diperlihatkannya puing-puing yang menggambarkan kehancuran dan kerusakan bumi, mereka pun menemukan kembali sebuah rumah dan melihat penghuninya sudah menjadi abu di tempat tidur. Lalu Pak Jo mengambil selimutnya untuk menghangatkan tubuh Kevin. Setelah itu mereka pun keluar dan memeriksa ruang bawah tanah. Namun tiba-tiba oh my gosh, Pak Jo menemukan banyak makanan siap saji yang sangat lengkap. Bak ketiban durian runtuh, mereka pun langsung menyantapnya dengan lahap. Setelah kenyang, mereka bisa tidur dengan nyenyak. Pagi menjelang di mana Pak Jo menghangatkan air untuk memandikan Kevin yang sangat kotor. Setelah selesai, Kevin pun terlihat tampan dibuatnya. Hari demi hari mereka lalui di ruang bawah tanah itu dengan banyak makanan dan juga tempat tidur yang nyaman. Namun tiba-tiba terdengar suara dari atas yang menandakan jika seseorang telah mendekati mereka. Lalu Pak Jo memutuskan untuk keluar dari situ dan mengambil beberapa makanan untuk bekal perjalanan mereka. Sesampainya di jalanan, mereka melihat seorang bapak tua berjalan sendirian, lalu mereka pun mendekatinya. Kemudian Pak tua pikir jika mereka akan merampoknya, namun Pak Jo meyakinkan jika mereka adalah orang baik-baik. Dengan penuh rasa iba, Kevin memberikan makanan kepada si kakek dan meminta kakek itu untuk memakannya. Kemudian Pak Jo mengajak kakek itu untuk berjalan bersama dan menikmati makan malam bersama mereka. Malam pun poek di mana mereka menikmati makan malam bersama dan bercerita jika si kakek juga punya anak dan anaknya berpulang karena tragedi itu. Pagi menjelang di mana sang kakek memutuskan untuk berjalan sendirian dan berpisah dengan mereka, sementara Pak Jo dan Kevin mendorong gerobak mereka dan menuju ke selatan. Namun tiba-tiba mereka melihat banyak sekali tengkorak di sana. Lalu tiba-tiba terlihat kawanan prajurit mengejar seorang ibu dan anaknya, lalu mereka pun bersembunyi untuk menghindari mereka. Namun tiba-tiba pohon-pohon bertumbangan dan hampir melukai mereka. Scene berganti saat mereka sudah dalam kondisi nyaman dan mereka pun bisa beristirahat di tempat yang teduh. Namun tiba-tiba Pak Jo merasa dirinya yang begitu sakit dan Kevin pun menolongnya. Keesokan hari saat keadaan mulai membaik, Pak Jo melihat sebuah peta kemana mereka akan berjalan di tengah hamparan padang rumput. Mereka terus berjalan hingga akhirnya mereka menemukan sebuah lautan.
Maybe there's a father. Malam pun poek di mana Kevin merasa dirinya begitu lemah hingga Kevin terjatuh sakit. Kemudian Kevin bertanya kepada ayahnya bagaimana jika dia meninggal, lalu ayahnya bilang jika dia akan ikut bersamanya dan Kevin tidak perlu takut karena ayahnya akan selalu ada bersamanya. Hari berganti di mana sang ayah melihat kapal besar yang dekat dari sisi pantai, lalu dia bilang kepada Kevin untuk menunggunya di situ dan memberikan senjata untuk berjaga-jaga. Gak pakai lama, Pak Jo pun langsung berenang ke tengah laut untuk menghampiri kapal itu. Kali ada sesuatu yang dia temukan dan bisa digunakan. Namun setelah ayahnya pergi, seseorang datang menghampiri Kevin dan mengambil semua barang-barang miliknya. Saat Pak Jo sudah berada di sisi pantai, pun langsung memakai baju dan Kevin tersadar dari tidurnya dan menyadari jika seseorang telah mengambil semua miliknya. Sorry, we took everything. Our food. Don't move, Zara. We're gonna get it back. Dengan gercep, sang ayah menggendong Kevin dan mengejar orang yang telah mencuri semua miliknya, lalu mengancamnya jika dia tidak memberikan kembali barang-barangnya. Gak pakai lama, Pak Jo langsung mengambil kembali barang bawaannya dan meminta pria itu untuk menyerahkan semua yang dia pakai. Melihat itu, Kevin meminta ayahnya untuk tidak meminta barang milik orang tersebut, namun ayahnya kekeh hingga membuat Kevin merajuk. Would you stop sulking? Lalu Kevin membujuk ayahnya untuk mengembalikan milik orang itu dan memberinya sedikit makanan. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan, namun tiba-tiba seseorang memanah kaki Pak Jo hingga Pak Jo pun terluka. Lalu Pak Jo membalasnya dengan melemparkan mercusuar ke arah mereka. Dengan kesakitan yang parah, Pak Jo mencoba mengakali anak panah itu, kemudian menjahitnya dan membalutnya dengan alat seadanya. Dengan kaki yang terluka, Pak Jo melanjutkan perjalanan, namun dia merasa tidak kuat mendorong gerobak lagi dan memutuskan untuk meninggalkan barang bawaan mereka. I can't do it anymore. Mereka mengambil bekal seadanya dan meneruskan perjalanan. Kemudian dia teringat sang istri saat mereka masih bersama. Hari-hari berganti, Kevin melihat keadaan ayahnya yang semakin melemah hingga mereka tidak bisa meneruskan perjalanan. Setelah itu, ayahnya berpesan kepada Kevin jika dia tidak boleh terus tinggal di sini dan dia harus pergi menuju ke selatan dan menemukan orang baik. Pak Jo pun merasa waktunya sudah dekat dan dia memberikan senjata kepada Kevin untuk berjaga-jaga, kemudian mengatakan kepada Kevin jika dia harus merelakannya pergi. Kevin pun nangis sesenggukan hingga aku yang mengedit pun ikut menangis dibuatnya. Malam pun poek, Pak Jo menyadari jika inilah waktunya untuk pergi dan saat pagi menjelang, Kevin terbangun dari tidurnya dan menyadari jika ayahnya sudah tiada. Apa? Hari terus berganti, Kevin terus menemani ayahnya berharap ayahnya akan bangun kembali, namun dengan kerelaan hati Kevin pun mencoba merelakannya. Anak yang kuat dan tampan, Kevin pun bangkit dan berusaha melanjutkan perjalanan, namun dari kejauhan terlihat seseorang menghampirinya. Is that man you're with? Pria itu berusaha meyakinkan jika dia bukanlah orang jahat, lalu menawarkan Kevin untuk ikut bersamanya karena dia juga punya anak dan keluarga. Lalu pria itu memberikan dua pilihan, apakah dia akan tetap di sini atau ikut dengannya. Lalu Kevin meyakinkan apakah dia orang yang baik dan pria itu mengatakan jika dia adalah pria yang baik dan tidak akan menyakitinya. Lalu Kevin pun setuju untuk ikut bersamanya dan berpamitan kepada ayahnya, lalu memenuhi pesan terakhir ayahnya untuk tetap hidup dan menemukan orang baik.
Diperlihatkannya seorang perempuan tidak lain adalah istri dari pria itu dan juga anak-anak mereka beserta anjing kesayangan mereka. Dan film pun berakhir. Bagaimana ending yang sangat menyedihkan, bukan? Apakah kalian menangis melihatnya? Kalau seliramu sih sampai mewek dibuatnya, gengs. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek aja. Biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.